Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, komunitas yang bermisi, yang terambil dari Roma 10 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang berkata, "Tetapi bagaimana orang bisa meminta pertolongannya kalau mereka belum percaya kepadanya? Dan bagaimana orang bisa percaya kepadanya kalau mereka belum mendengar tentang dia? Bagaimana orang bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakan tentangnya? Dan bagaimana kita bisa memberitakan tentang dia kepada mereka kalau kita tidak diutus? Seperti yang tertulis di dalam kitab suci, betapa indahnya kedatangan orang-orang yang diutus untuk menyampaikan kabar baik tentang cara berdamai dengan Allah." Medtronic adalah salah satu perusahaan teknologi obat-obatan yang berkembang dengan pesat di Amerika Serikat sepanjang tahun 1990-an. Dan hal ini bisa dilihat dari segala ukuran kesuksesan mereka. Harga saham, penghasilan yang meningkat, dan pendapatan per saham perusahaan tersebut memang sangat berkembang dengan pesat. Bahkan di dalam sebuah artikel majalah World Travel, yaitu penjelajah dunia, pemimpin perusahaan Art Collins mengatakan dengan sebuah kalimat misi yang berbunyi, "Perusahaan berusaha untuk mengurangi rasa sakit, memulihkan kesehatan, dan memperpanjang hidup." Medtronic lebih dari sekedar bertujuan mencari uang. Saat kita meneliti kembali sejumlah kriteria kesuksesan mereka, satu-satunya kesuksesan paling penting bagi kami adalah bahwa setiap 12 detik hidup seseorang menjadi lebih baik karena memakai salah satu produk dari obat-obatan kami. Kita tidak hanya menjadi komunitas yang bertumbuh baik di dalam pengajaran, tetapi juga kita perlu menjangkau orang lain melalui kesaksian hidup kita. Sulit memang untuk kita lakukan, dan kita pun terus belajar dan berproses di dalamnya. Tetapi untuk itulah kita mengalami pemrosesan dari Allah. Kita dikikis dengan kebenaran firman Allah, dan biarlah firman Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Lantas, bagaimana yang harus kita lakukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia ini? Para pengikut Kristus juga memiliki misi yang serupa. Misi mereka adalah mampu mengubah hidup orang yang dinyatakan melalui kebenaran firman Allah. Dan orang-orang di seluruh dunia akhirnya mendapatkan keselamatan, adanya anugerah Allah yang mereka boleh nikmati dan rasakan. Dan hal inilah yang ingin kita pelajari bersama, bagaimana kita mewartakan tentang Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kepada dunia ini dan juga kepada diri kita secara pribadi. Apakah kita melakukan peran kita di dalam mewujudkan misi ini? Di dalam aplikasi yang bisa kita terapkan, ya ada salah satu bagian yang saya baca dari Billy Graham berkata bahwa seorang penginjil tahu dengan jelas tujuan hidupnya. "Saya seumur hidup berfokus pada satu tujuan, untuk membantu orang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan saya percaya bahwa hubungan ini dibangun berdasarkan pada pengenalan akan Kristus." Dan ia berkata kebutuhan terbesar di dalam dunia ini adalah untuk mengubah dirinya semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan ada hati yang baru, hati yang tidak memanjakan nafsu, hati yang tidak memanjakan keserakahan ataupun kebencian. Kita perlu hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan damai dan sukacita, dan oleh sebab itu Kristus Sang Firman dalam penjelmaan datang dalam daging ke dunia. Apakah kita berdoa untuk suku terabaikan? Apakah kita sudah ikut mengambil bagian di dalam pelayanan pengabaran Injil di dunia? Ataukah kita sudah meluangkan waktu kita untuk bersama-sama bertekun di dalam doa, mendoakan setiap para misionari yang ada di dunia ini? Mari kita mengambil bagian kita. Tidak ada kabar yang lebih baik selain Injil Allah. Wartakanlah ke seluruh dunia, dan kata setiap kita harus menjadi seorang Kristen yang memiliki visi misi Allah, dan biarlah visi misi Allah itu terus kita bagikan kepada sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.